Halo semuanya, selamat datang di kuliah Dasar-Dasar Fungsi Trigonometri. Saya tahu kalian mungkin sudah kenal dengan trigonometri dari bangku sekolah. Mungkin kalian ingat SOH cah toa, atau mungkin kalian ingat segitiga siku-siku. Kita semua mungkin sudah sering melihat definisi trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Misalnya, sinus itu perbandingan sisi depan per miring. Kosinus itu sisi samping per miring, dan tangen itu sisi depan per samping. Ini adalah fondasi yang bagus. Tapi ada satu masalah kecil di sini. Definisi ini hanya bekerja untuk sudut-sudut di antara sel dan 90 derajat. Kalian tahu kan, sudut dalam segitiga tidak mungkin lebih dari itu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai sin 150 derajat, atau cos 30 derajat, atau bahkan tan 360 derajat? Segitiga siku-siku tidak bisa menjawabnya. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang definisi yang lebih umum, yang akan membuka pintu ke dunia trigonometri yang jauh lebih luas dan aplikatif. Dan jangan khawatir, kita akan menggali konsep ini sampai ke tulang-tulangnya, persis seperti seorang profesor sejati. Untuk menyelesaikan masalah sudut yang lebih luas, mari kita berkenalan dengan pahlawan kita hari ini. Lingkaran satuan. Apa itu lingkaran satuan? Lingkaran satuan adalah lingkaran dengan radius suatu yang pusatnya berada tepat di titik origin, yaitu 0,0. Jadi persamaan untuk lingkaran ini sangatlah elegan. Menurut teorema Pythagoras, untuk setiap titik XY di lingkaran ini, jaraknya dari pusat adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, yang harus sama dengan radiusnya, yaitu 1. Maka kita mendapatkan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah identitas fundamental lingkaran satuan. Nah, bagaimana lingkaran ini bisa mendefinisikan trigonometri? Caranya begini. Kita mulai dari titik A, yaitu 1,1 di sumbu X positif. Sekarang, kita ambil sembarang bilangan real, sebut saja T. Bilangan T ini kita definisikan sebagai panjang busur yang kita tempuh di sepanjang keliling lingkaran, dimulai dari titik A. Arah positif adalah melawan arah jarum jam. Jadi, kalau T-nya positif, kita bergerak berlawanan arah jarum jam. Sebagai contoh, mari kita lihat beberapa nilai T yang penting. Keliling total lingkaran satuan adalah 2 VI. Itu artinya, kalau T sama dengan 2 VI, kita bergerak satu putaran penuh dan kembali ke titik awal kita, yaitu 1,0 partali. Bagaimana kalau T sama dengan V? Nah, V adalah setengah dari 2 V. Jadi kita bergerak setengah putaran dan berakhir di titik 1T. Bagaimana kalau T sama dengan VI per 2? Phi per 2 adalah setengah dari Phi, atau seperempat dari keliling total. Kita akan mendarat di puncak lingkaran, yaitu titik 0,1. Lalu bagaimana dengan T yang negatif? Nah, itu mudah. Jika T-nya negatif, kita bergerak searah jarum jam. Jadi T sama dengan negatif VI per 2 akan membawa kita ke titik 0,1. Yang paling penting untuk diingat adalah, untuk setiap bilangan real T, selalu ada satu dan hanya satu titik unik di lingkaran satuan yang sesuai dengan panjang busur T. Oke, sekarang kita sudah punya fondasinya. Lingkaran satuan dan cara memetakan setiap bilangan real T ke sebuah titik PXY di lingkaran itu. Saatnya kita mendefinisikan pahlawan utamanya, fungsi sinus dan cosinus. Definisinya sangat sederhana, bahkan mungkin terlalu sederhana untuk dipercaya. Namun, ini adalah salah satu definisi paling brilian dalam matematika modern. Definisinya adalah sinus T sama dengan koordinat Y dari titik P, dan cosinus T sama dengan koordinat X dari titik P. Ya sesederhana itu, sinus adalah Y dan cosinus adalah X. Ini adalah kuncinya. Dengan definisi ini, kita bisa mengetahui sin T dan cos T untuk sudut berapapun, positif atau negatif, besar atau kecil. Mari kita analisis properti dasar yang langsung kita dapatkan dari definisi ini. Pertama, domain fungsi. Tadi kita bilang bahwa T bisa merupakan bilangan real apapun. Maka domain untuk sin T dan cos T adalah seluruh bilangan real. Domain sin T dan cos T adalah himpunan semua bilangan real. Artinya, kita bisa menghitung sinus atau cosinus dari angka apapun yang bisa kita bayangkan.
Kedua, range fungsi. Coba perhatikan gambar lingkaran satuan. Nilai X dan Y selalu berada di antara 1 dan 1, kan? Mereka tidak bisa lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1. Karena cos T adalah X dan sin T adalah Y, maka nilai cos T dan sin T juga selalu berada di antara 1 dan 1. Range mereka adalah interval tertutup dari 1 sampai 1. Artinya, Kiki, ada yang bilang sin T sama dengan 2, kita bisa dengan tegas mengatakan, maaf itu tidak mungkin. Terakhir, ada properti periodik yang sangat penting. Karena keliling lingkaran satuan adalah 2 VHI, menambahkan atau mengurangi 2 VI dari T akan membawa kita ke titik yang sama di lingkaran. Kita hanya melakukan 1 atau lebih putaran penuh. Jadi nilai sin T dan cos T akan berulang setiap 2 VI. Ini disebut sebagai property periodic, dan 2V adalah periodenya. Sekarang mari kita eksplorasi simetri dalam lingkaran satuan untuk menemukan beberapa identitas penting lainnya. Simetri ini adalah kunci untuk memahami bagaimana fungsi sinus dan cosinus berinteraksi dengan sudut positif dan negatif. Kita akan mulai dengan melihat apa yang terjadi jika kita mengganti T dengan negatif T. Seperti yang kita tahu, T positif berarti bergerak berlawanan arah jarum jam, dan T negatif berarti bergerak searah jarum jam dengan panjang busur yang sama. Ini menghasilkan 2 titik, P1 dan P2. Perhatikan gambar ini. Titik P1 X, Y, dan P2 X, Y itu simetris terhadap sumbu X. Ini artinya, koordinat X mereka sama persis, tapi koordinat Y mereka berlawanan tanda. Maka kita bisa langsung menurunkan identitas penting ini. Sinus negatif T sama dengan negatif sinus T. Dan cosinus negatif T sama dengan cosinus T. Dalam bahasa fungsi, kita bisa bilang bahwa sinus adalah fungsi ganjil dan cosinus adalah fungsi genap. Ingat, fungsi genap itu font X, Fx, dan fungsi ganjil itu Fx, Fx. Gampang kan? Sekarang kita coba simetri yang lain. Apa yang terjadi jika kita membandingkan T dengan VI per 2 dikurangi T? Kali ini, kita akan melihat 2 titik yang simetris terhadap garis Y equal X. Perhatikan koordinatnya. Jika titik P3 adalah X, Y, maka titik P4 adalah Y, X. Artinya, koordinat X dan Y mereka saling bertukar. Ini memberikan kita identitas kofungsi atau identitas komplementer. Sinus phi per 2 dikurangi T, itu sama dengan cosinus T. Dan cosinus phi per 2 dikurangi T, itu sama dengan sinus T. Nah, dari sinilah asal-usul co pada cosinus. Cosinus itu kependekan dari complementary sine, atau sinus complement. Jadi nilai cosinus suatu sudut sama dengan nilai sinus dari sudut komplementnya. Luar biasa kan? Hanya dari melihat lingkaran, kita bisa menemukan semua pola dan hubungan yang indah ini. Sekarang, mari kita bahas salah satu identitas paling penting dalam trigonometri yang akan kalian gunakan terus-menerus sepanjang karier matematika kalian. Identitas Pythagoras. Asal-usul identitas ini sangat jelas dan elegan, berasal langsung dari definisi yang sudah kita bangun. Kita ingat, setiap titik PXY di lingkaran satuan memenuhi persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Tadi kita juga mendefinisikan bahwa cos T sama dengan X dan sin T sama dengan Y. Sekarang tinggal kita substitusikan saja nilai X dan Y itu ke dalam persamaan lingkaran satuan. Maka kita mendapatkan cos T kuadrat ditambah sin T kuadrat sama dengan 1. Dalam notasi yang lebih umum, ini ditulis sebagai sin kuadrat T, ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Identitas ini berlaku untuk setiap bilangan real T. Ini adalah hubungan fundamental antara sinus dan cosinus. Mengapa disebut Pythagoras? Karena ini adalah aplikasi dari teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku yang terbentuk oleh titik P, sumbu X, dan garis vertikal dari P. Bagus, sekarang kita sudah mendefinisikan sinus dan cosinus. Bagaimana dengan tangen, secant, cosekan, dan cotangen? Definisinya juga sangat sederhana, dan diturunkan langsung dari sinus dan cosinus. Tangent T sama dengan sinus T per cosinus T. Ini berlaku asalkan cosinus T tidak 0. Cosecant T adalah kebalikan dari sinus T, dan secant T adalah kebalikan dari cosinus T.
Cotangent T adalah kebalikan dari tangent T. Nah, dengan 6 fungsi ini yang semuanya berakar dari lingkaran satuan, kita sudah memiliki alat yang sangat-sangat powerful. Teori memang penting, tapi agar konsep ini benar-benar menancap, kita harus berlatih dengan beberapa contoh. Mari kita hitung nilai fungsi trigonometri untuk beberapa sudut spesial. Contoh pertama, mari kita cari nilai sin phi per 6. Ingat, phi per 6 adalah 30 derajat. Jadi kita perlu mencari koordinat y dari titik di lingkaran satuan setelah menempuh busur sepanjang 30 derajat. Untuk ini, kita bisa kembali ke segitiga siku-siku spesial. Segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90 derajat. Perbandingan sisi pada segitiga ini adalah 1:3/2. Perhatikan segitiga kecil di lingkaran. Sisi depan bersesuaian dengan koordinat y, sisi samping dengan koordinat x, dan miring adalah radiusnya, yaitu 1. Karena miringnya 1, maka kita perlu mengalihkan perbandingan sisi dengan 1/2. Sisi depan menjadi 1/2, dan sisi samping menjadi akar 3/2. Sisi depan adalah koordinat y, dan sisi samping adalah koordinat x. Jadi titik P memiliki koordinat akar 3/2 1/2. Menurut definisi kita, sin adalah y, jadi sin phi per 6 sama dengan 1/2. Bagaimana kalau kita cari sin 3 phi per 4? Ini 135 derajat. 3 phi per 4 ada di kuadran kedua. Kita bisa melihatnya sebagai phi minus phi per 4. Kita tahu sin phi per 4 itu akar 2/2. Karena di kuadran 2, nilai y-nya positif, jadi sin 3 phi per 4 juga akar 2/2. Satu lagi, bagaimana kalau kita hitung tan 225 derajat? 225 derajat itu 5 pha per 4, ada di kuadran ketiga. Kita bisa melihatnya sebagai pi ditambah pi per 4. Di kuadran ini, baik x maupun y negatif. Cos pi per 4 dan sin pi 4 sama-sama 2. Jadi koordinat titiknya adalah 2. Dan kita tahu tangan itu sinus per cosinus. Negatif akar 2/2 dibagi negatif akar 2/2 hasilnya adalah 1. Jadi tan 225 derajat adalah 1. Lihat, dengan lingkaran satuan, menghitung nilai untuk sudut berapapun menjadi lebih mudah dan masuk akal. Sekarang mari kita buktikan identitas trigonometri lainnya, bukan hanya dengan gambar, tapi dengan aljabar, menggunakan identitas yang sudah kita pelajari. Contoh, mari kita buktikan kalau kosinus phi per 2 dikurangi t sama dengan sinus t. Kita sudah melihatnya secara visual, sekarang mari kita buktikan secara formal. Kita akan mulai dari sisi kiri persamaan. Pertama, kita ubah bentuknya. Kosinus dari phi per 2 ditambah negatif t. Sekarang kita akan menggunakan rumus kosinus untuk penjumlahan dua sudut. Ingat rumus ini? Kosinus A ditambah B sama dengan kosinus A kosinus B dikurangi sinus A sinus B. Rumus ini sendiri juga bisa diturunkan dari lingkaran satuan, tapi itu cerita untuk lain waktu. Kita gunakan rumus itu untuk kasus kita. Kosinus phi per 2 dikali kosinus negatif T dikurangi sinus phi per 2 dikali sinus negatif T. Sekarang, kita tahu beberapa nilai. Kosinus phi per 2 adalah 0. Karena itu koordinat x di titik 0,1. Sinus phi per 2 adalah 1. Dan dari properti genap ganjil, kosinus negatif t adalah kosinus t, sedangkan sinus negatif t adalah negatif sinus t. Jadi kita ganti semua itu. Kita dapatkan 0 dikali kosinus t, dikurangi 1 dikali negatif sinus t. Yang tersisa adalah negatif dari negatif sinus t, yang sama dengan sinus t. Ini adalah persis sisi kanan persamaan kita. Bukti selesai. Lihat, dengan beberapa alat dasar saja, kita bisa secara formal membuktikan identitas trigonometri yang terlihat rumit. Ini adalah kekuatan lingkaran satuan dan definisi kita. Oke, sekarang kita akan mengakhiri perjalanan kita dengan merangkum semua yang telah kita pelajari. Hari ini, kita sudah berhasil melepaskan diri dari batasan segitiga siku-siku dan masuk ke dunia trigonometri yang lebih universal. Kita sudah melihat bahwa trigonometri modern berpusat pada lingkaran satuan. Lingkaran ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan sinus dan cosinus untuk setiap bilangan real, bukan hanya sudut lancip.
Kita mendefinisikan sinus T sebagai koordinat Y dan kosinus T sebagai koordinat X dari titik di lingkaran satuan yang berjarak busur T dari titik Tunkmail. Dari definisi yang sederhana ini, kita menurunkan beberapa property dan identitas yang sangat kuat. Kita menemukan domain dan range dari fungsi sinus dan cosinus. Kita melihat sifat periodik mereka. Kita mengidentifikasi sifat genap ganjil. Kita menemukan identitas kofungsi, dan yang paling penting, kita menurunkan identitas Pythagoras. Dan dengan semua alat ini, kita jadi bisa menghitung nilai fungsi trigonometri untuk sudut manapun, besar maupun kecil. Jadi, apa kesimpulan akhirnya? Definisi trigonometri berdasarkan lingkaran satuan itu jauh lebih dari sekadar cara alternatif untuk menulis ulang Soha Cahtoa. Ini adalah sebuah paradigma. Ini adalah lensa baru yang memungkinkan kita melihat trigonometri sebagai fungsi yang jauh lebih fleksibel, elegan, dan siap untuk digunakan dalam aljabar, kalkulus, dan aplikasi sains lainnya. Jika kalian memahami esensi dari definisi ini, kalian tidak perlu lagi menghafal banyak rumus. Kalian akan bisa menurunkannya sendiri. Terima kasih sudah ikut belajar hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.